Selamat datang di channel Teman Tidur Eni. Seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bulan menggantung penuh di langit, menerangi hamparan sawah yang menguning menjelang panen. Angin malam berhembus lembut, menyapu bulir-bulir padi yang bergoyang seirama. Di balik rimbunan bambu di tepian sawah, Rukiah berdiri ragu. Kain lusuh yang membalut tubuhnya tertiup angin, memperlihatkan betapa kecil dan rapuh tubuhnya dibanding alam yang mengelilingi Rukiah. Suara itu terdengar dari balik gelap, lembut namun membuat jantung gadis itu berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia menoleh. Bagas muncul dari balik semak, menenteng sepotong sarung yang diselempangkan di bahunya. Wajahnya yang tampan tersenyum simpul, lesung pipinya terlihat jelas dalam cahaya bulan. Bagas, anak satu-satunya Juragan Karto, lelaki yang selalu Rukiah puja diam-diam sejak kecil, kini berdiri hanya beberapa jengkal darinya. "Kau datang juga," ujar Rukiah pelan, tak sanggup menatap mata pemuda itu lama-lama. Bagas mendekat, lalu menggenggam tangan Rukiah. "Aku tak akan biarkan kau menunggu sendiri di malam begini." Sentuhan itu membuat Rukiah membeku, tubuhnya menegang, tapi ia tak menarik tangannya. Hatinya dipenuhi bunga-bunga harapan. Meski sebagian kecil dirinya mengingatkan, lelaki seperti Bagas bukan untuk perempuan sepertinya. Tapi cinta kadang tak peduli pada batasan tanah, harta, ataupun martabat. "Aku ingin bicara," ujar Bagas, menarik Rukiah duduk di pematang sawah. Bulan memantulkan cahaya perak di atas genangan air, membuat permukaan sawah tampak seperti kaca raksasa. "Bicara apa?" tanya Rukiah gugup. Bagas menghela napas. "Aku akan lulus sekolah bulan depan. Ayah ingin aku membantu mengurus ladang dan panen. Tapi aku ingin menikah. Aku ingin hidup denganmu, Rukiah." Rukiah membelalakan mata. Kata-kata itu seperti nyanyian malaikat. "Apa benar?" bisiknya tak percaya. Bagas mengangguk. "Tapi kita harus menyimpan ini dulu. Aku tak akan langsung setuju. Dia punya rencana menikahkan aku dengan anak kepala desa. Tapi aku tak mau. Aku mencintaimu, bukan dia." Air mata menggenang di pelupuk Rukiah. Ia tahu dunia tak pernah adil bagi orang seperti dirinya. Tapi malam ini, dunia seakan menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia percaya pada cinta, pada janji, dan pada Bagas. Bagas menarik Rukiah ke dalam pelukannya. Rukiah, yang sejak tadi hanya berani memandang tanah, kini bersandar di dada pemuda itu. Degup jantungnya tenang, membuat Rukiah merasa aman. Tapi pelukan itu perlahan berubah. Tangan Bagas mulai bergerak menelusuri punggungnya, lalu meremas pinggangnya dengan lembut. "Bagas," bisik Rukiah, ragu. "Percayalah padaku," bisik Bagas. "Aku akan menikahimu. Aku mencintaimu sepenuh hati. Ini bukti cinta kita." Di sini, suara Rukiah gemetar. "Tak ada yang akan tahu," jawab Bagas. Suaranya mengandung desakan. "Anggap saja ini malam pertunangan kita." Rukiah tahu itu tak benar. Ia tahu yang suci tak seharusnya dilakukan diam-diam di tengah sawah, tanpa restu, tanpa ikatan. Tapi cinta telah membutakan logikanya. Janji pernikahan yang manis terasa lebih kuat dari rasa takut dan malu. Ia mencintai Bagas. Ia percaya pada kata-katanya. Angin malam semakin kencang. Bulu-bulu padi berdesir seperti berbisik, seolah menyaksikan apa yang terjadi di bawah cahaya bulan. Di atas pematang sawah itu, dua tubuh menyatu dalam keheningan, meninggalkan jejak di tanah dan takdir di langit yusi semuanya. Rukiah berbaring di tanah, memandangi langit malam. Bagas merokok pelan, duduk tak jauh dari tubuhnya. Tak ada kata cinta lagi, tak ada pelukan hangat. Yang tersisa hanya keheningan dan rasa dingin yang merayap di kulit. "Kau yakin akan menikahiku?" tanya Rukiah pelan. Matanya menerawang. Bagas mengangguk, tapi wajahnya tak menghadap padanya. "Aku akan bicara pada ayah. Mungkin butuh waktu, tapi kita akan bersama. Percayalah padaku." Rukiah mencoba tersenyum. Ia mengumpulkan kembali pakaiannya, membenahi diri, lalu berdiri perlahan. Bagas masih menatap kosong ke hamparan sawah. "Maukah kau menjemputku besok? Ibu ingin mengenalmu," kata Rukiah, mencoba menyisipkan harapan. "Belum saatnya," jawab Bagas cepat. "Tunggu aku siap bicara pada ayah dulu." Malam semakin larut. Mereka pun berpisah di ujung jalan setapak. Rukiah pulang dengan langkah ringan namun dada penuh tanda tanya. Ia membawa pulang lebih dari sekadar kenangan. Ia membawa harapan,
dan sesuatu yang belum ia sadari sedang tumbuh dalam tubuhnya. Di kejauhan, suara burung hantu bersahutan. Dari pohon-pohon kelapa, angin kembali berhembus. Kali ini lebih dingin dari sebelumnya. Seakan alam tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari serangkaian luka dan petaka. Embun pagi masih melekat di daun-daun pisang ketika Rukiah duduk di serambi, menatap tanah basah yang belum mengering sempurna. Tangan kirinya menggenggam perutnya yang mulai membuncit, meski belum terlalu kentara. Di wajahnya terpancar kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan, bercampur rasa malu dan takut yang menggerogoti dari dalam. Sudah 3 bulan sejak malam itu, dan selama itu pula Bagas tak pernah datang lagi. Janji-janji yang dulu terdengar indah, kini seperti asap yang lenyap. Ditiup angin, tak ada kabar, tak ada penjelasan. Ya, aku mau bicara. Suara Rukiah lirih, namun cukup membuat ayahnya yang tengah menumbuk gabah berhenti. Pak Dirman, lelaki tua yang hidup dari hasil buruh tani, menoleh. Wajahnya legam terbakar matahari, namun sorot matanya masih tajam. Ada apa, nak? Rukiah menunduk. Ia tak sanggup menjawab. Matanya berkaca-kaca. Rukiah, ibu yang baru keluar dari dapur menghampiri, lalu duduk di sampingnya. Apa yang terjadi? Butuh waktu cukup lama sebelum kata-kata itu keluar. Namun ketika akhirnya Rukiah berkata, dunia mereka runtuh seketika. Ayahnya terdiam lama, sementara ibu menangis memeluk anak gadisnya. Namun tak ada satupun dari mereka yang berniat menyalahkan. Mereka tahu anak mereka bukan gadis nakal. Mereka tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau benar Bagas yang menjanjikan menikahimu, biar ayah bicara langsung dengan Juragan Karto, ujar Pak Dirman setelah diam panjang. Kita datang baik-baik. Kita bukan pengemis. Kita minta tanggung jawab, bukan belas kasihan. Hari itu, matahari bersinar terik. Rukiah mengenakan kebaya lusuh terbaik yang ia miliki. Rambutnya disanggul rapi. Ibu menggandeng tangannya, sementara ayah berjalan di depan, membetulkan kopiah hitamnya yang mulai lusuh. Halaman rumah Juragan Karto luas dan ditumbuhi pohon Kamboja. Di teras depan, beberapa orang duduk bersantai, menikmati hidangan dan merokok. Begitu melihat keluarga Rukiah masuk halaman, mereka saling melempar pandang. Seorang pembantu memanggil tuan rumah. Tak lama kemudian, Juragan Karto muncul, diikuti oleh istrinya yang bertubuh besar dan menatap tajam, serta Bagas yang tampak kaget begitu melihat Rukiah. Ada apa ini? Tanya Juragan Karto dengan nada tidak ramah. Pak Dirman menunduk sopan. Maafkan kedatangan kami, Juragan. Kami datang membawa kabar yang penting tentang anak kami dan Bagas. Juragan Karto mengerutkan kening. Anakmu dan Bagas, maksudmu apa? Rukiah maju setapak, menunduk dalam. Saya hamil, Pak, dan anak ini, anak Bagas. Dia pernah berjanji akan menikahi saya. Sekonyong-konyong suasana menjadi tegang. Wajah Juragan Karto merah padam. Istri Juragan berdiri, tangannya menunjuk. Rukiah dengan kasar. Apa hamil anak Bagas? Kurang ajar kamu. Ya, astagfirullah, seru Bagas. Mundur selangkah, seolah tak mengenal Rukiah. Jangan-jangan bukan anakku itu. Aku tidak pernah janji menikah. Rukiah tertegun. Suaranya tercekat di tenggorokan. Bagas, kau bilang, kukup, bentak Juragan Karto. Kau pikir anakku akan mau sama perempuan kampung macam kamu? Jangan-jangan kau ini memang perempuan murahan yang cari kesempatan. Pak Dirman melangkah maju. Suaranya bergetar. Kami datang bukan untuk mempermalukan. Tapi kalau memang Bagas pernah bilang akan bertanggung jawab, tolong jangan biarkan anak kami menanggung ini sendiri. Kalau kalian pikir bisa masuk ke rumah saya, bawa-bawa perut, lalu minta dinikahkan, kalian salah besar. Bentok is Juragan. Kami ini keluarga terhormat, bukan tempat buangan untuk anak haram. Tamparan kata. Kata itu menghantam batin Rukiah seperti cambuk. Ia menahan air mata, mencoba berdiri tegar. Namun luka di dalamnya terasa terlalu dalam. Orang-orang yang duduk di teras ikut tertawa mengejek. Salah satu dari mereka berbisik keras. Anak buruh tani memang licik. Mau naik derajat lewat perutnya sendiri. Ayo kita pulang, ya? Bisik Rukiah. Ia sudah tak tahan lagi. Namun Pak Dirman berdiri kaku. Wajahnya pucat menahan marah. Ia memandang Bagas lama siala mencoba mencari sebersih rasa malu di wajah pemuda itu. Tapi yang ia dapati hanyalah ketakutan dan kepengecutan. Akan ada waktu di mana kalian harus mempertanggungjawabkan semua ini, kata Pak Dirman pelan, nyaris seperti gumaman, namun cukup jelas terdengar. Juragan Karto mendengus.
keluar dari sini sebelum aku suruh orangku usir." Dengan hati remuk, keluarga itu pun melangkah pergi. Rukiah menatap ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia berharap Bagas memanggil namanya, mengatakan semuanya hanya kesalahpahaman. Tapi yang ada hanya pintu yang dibanting keras, menutup harapan yang tersisa. Malam itu, rumah mereka sunyi. Ibu hanya menangis di dapur, sementara ayah duduk di depan. Tungku api yang sudah padam. Tak ada suara, tak ada rencana, hanya kehancuran. Di luar, kabar tentang Rukiah yang menjebak anak juragan menyebar seperti api. Orang-orang mulai berbisik-bisik di jalan. Anak-anak kecil menyanyikan ejekan di belakang punggung Rukiah. Bahkan tetangga mulai menjaga jarak. Hari-hari berikutnya, tidak ada yang membeli hasil anyaman ibunya lagi. Ayahnya kehilangan ladang tempat bekerja karena orang-orang juragan Karto mulai menebar pengaruh. Mereka diperlakukan seperti najis di tanah mereka sendiri. Dan dalam kesunyian malam yang pekat, Rukiah menangis dalam diam, memeluk perutnya yang mulai terasa menendang. Bayi itu tumbuh dalam kebencian yang bukan ia minta, dalam aib yang bukan salahnya. Tapi di sanubari Rukiah mulai tumbuh sesuatu yang gelap, sebuah amarah yang menyusup diam-diam, menunggu saatnya untuk tumbuh. Angin malam yang biasanya membawa kesejukan, malam itu justru terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Di langit, awan gelap menggulung seperti pertanda buruk yang akan turun ke tanah. Di rumah tua beratap rumbia, Rukiah duduk memeluk lutut di sudut dapur. Api di tungku sudah lama padam, dan ibunya terbaring lemah di atas tikar. Batuk-batuk diselingi sesak napas yang semakin parah. Sementara ayahnya, sejak pulang dari rumah juragan Karto, lebih banyak diam. Matanya kosong, jiwanya seperti tertinggal. Di sana, di halaman rumah orang kaya yang telah menginjak-injak harga diri mereka, desa yang dahulu ramah, kini berubah menjadi medan penghakiman. Warga yang dulunya menyapa hangat, kini tak segan meludah ke tanah tiap kali keluarga Rukiah lewat. Anak-anak mereka dilarang bermain dekat rumahnya. Bahkan warung Buminah, satu-satunya tempat ibunya biasa menjual hasil kebun, menolak dengan alasan tak ingin barangnya tercemar aib. Namun puncaknya datang pada malam keempat setelah pertemuan di rumah juragan. Jeritan batu yang menghantam genting terdengar pertama kali, lalu disusul dengan lemparan lain. Rumah reot itu bergetar. Rukiah menjerit. Ibunya panik. Pak Dirman keluar, namun langkahnya terhenti di ambang pintu saat melihat belasan warga berdiri di halaman. Beberapa membawa obor, sisanya batu dan kayu. Di tengah mereka berdiri Pak RW yang wajahnya muram, namun tak kuasa menahan desakan massa. "Pak Dirman, maaf, warga sudah tak bisa menerima kalian di sini. Kami khawatir aib ini mencemari anak-anak desa," katanya lirih. "Apa maksudnya ini?" Suara Pak Dirman serak, nyaris tak terdengar. Seorang lelaki bertubuh besar melangkah maju. "Kami tidak mau perempuan macam itu tinggal di sini. Mau jadi apa kampung kita? Udah bikin malu sekerang Piura. Pura tak bersalah. Aku yang harusnya malu kalau masih tinggal di desa." Yang lebih percaya omongan juragan daripada kenyataan, bentak Pak Dirman. Namun suaranya tenggelam oleh sorak-sorai massa. Lemparan batu kembali mendera. Beberapa jendela pecah. Rukiah berteriak, melindungi ibunya yang lemah. Pak Dirman hanya bisa berdiri. Tubuhnya gemetar menahan amarah dan putus asa. Ia tahu tak ada yang bisa mereka lakukan. Suara mereka terlalu kecil dibanding nama besar sang juragan. Akhirnya mereka diarak keluar tanpa sempat membawa semua barang. Hanya satu keranjang pakaian dan sepotong selimut. Malam itu, Rukiah berjalan menunduk di antara barisan orang-orang yang bersorak menghina. Beberapa bahkan menertawakannya, menyebutnya sebagai perempuan pembawa sial. Sebelum meninggalkan gapura desa, Pak Dirman menoleh. Matanya merah, wajahnya basah. Ia menatap sawah-sawah yang telah menjadi tempat ia menumpahkan keringat puluhan tahun. "Tanah ini tak akan lupa," gumamnya, lirih namun penuh makna. Hari-hari setelah pengusiran itu adalah awal dari penderitaan yang lebih dalam. Mereka menumpang di gubuk tua bekas tempat penggilingan padi yang sudah lama tak terpakai, jauh di pinggir hutan, tanpa listrik, tanpa air bersih. Pak Dirman mulai jarang bicara. Ia lebih banyak duduk menatap sawah yang terbentang jauh di kejauhan. Siala Menkari, sesuatu yang tak pernah kembali. Rukiah mencoba kuat. Ia mencari kayu bakar, menimba air dari sungai, dan merawat ibunya yang semakin lemah. Kandungannya kini mulai terlihat jelas. Namun di balik semua kesibukan itu,
Hatinya mulai dipenuhi dengan bara. Ia belum lupa wajah Bagas yang menyangkal. Ia belum lupa suara ibu juragan yang menudingnya. Dan ia tak akan pernah lupa tatapan warga yang ikut-ikutan menghakimi. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan angin merobohkan separuh atap gubuk, Pak Dirman menghilang. Rukiah menemukannya keesokan harinya di bawah pohon asem tua, tak jauh dari pematang. Lehernya tergantung. Tali tambang tua menjerat erat tubuh renta itu. Di tanah, tergeletak secari kertas dengan tulisan tangan gemetar. "Maafkan Bapak ya, dunia terlalu kejam untuk kita. Aku sudah kalah, tapi kamu jangan." Tangis Rukiah pecah. Ia memeluk tubuh ayahnya yang dingin. Histeris, di tengah hujan yang belum reda. Dunia telah merenggut segalanya dari gadis itu. Kehormatan, rumah, dan kini satu-satunya pelindung yang ia miliki. Kematian Pak Dirman mempercepat sakit ibunya. Dalam hitungan minggu, kondisi Mainah menurun drastis. Ia kehilangan nafsu makan. Batuknya makin parah dan tubuhnya mulai kurus tinggal tulang. Suatu malam, saat Rukiah tengah memijat kakinya, ibunya menggenggam tangan anak gadisnya erat. "Maaf nak, ibu tak bisa dampingi kamu lebih lama." "Jangan bilang begitu Bu, Rukiah masih butuh ibu. Ibu tahu kamu kuat, tapi jangan biarkan dunia merubah hatimu." Itu adalah kata-kata terakhir dari Mainah. Keesokan harinya, ia menghembuskan napas terakhir di pangkuan anaknya. Rukiah tak lagi menangis. Matanya kering. Jiwanya sudah terlalu lelah untuk menumpahkan air mata. Ia menggali makam sendiri di samping gubuk tanpa batu nisan. Hanya sebatang kayu dan doa lirih. Di bawah langit kelabu, Rukiah berdiri lama, menatap tanah basah di hadapannya. Dulu ia gadis polos yang percaya cinta bisa menyelamatkan segalanya. Kini, yang tersisa hanyalah kehancuran dan dendam yang tumbuh dalam senyap, dalam keheningan malam itu. Ia bersumpah anak yang ia kandung akan lahir dengan satu warisan. Kebenaran yang harus ditegakkan dan nama baik yang harus dibersihkan dengan darah jika perlu. Dan saat angin kembali bertiup, membawa suara lirih dari pematang sawah, Rukiah tak lagi menunduk. Ia menatap ke arah desa yang mencampakkannya. Desa yang tak tahu bahwa mereka baru saja menanam bibit kebinasaan. Hutan di sebelah timur desa itu dikenal sebagai hutan hitam, bukan karena warna pepohonannya, tetapi karena kisah kelam yang tumbuh dari akar-akar tuanya. Banyak yang bilang, barang siapa masuk terlalu dalam ke sana, tanpa niat bersih, bisa hilang selamanya. Tapi malam itu, Rukiah melangkah masuk tanpa ragu. Di perutnya yang membesar, darah keturunan yang ditolak. Di dadanya, dendam yang tak butuh alasan lagi untuk tumbuh. Langit malam pekat, hanya sesekali disambar cahaya petir yang menyentuh pucuk-pucuk pohon. Kabut tipis menggantung, menyesaki jalur setapak yang semakin sempit. Tapi Rukiah sudah mendengar bisikan dari para pencari keadilan sebelum dirinya. Jika ingin kekuatan untuk membalas, datanglah ke tengah hutan hitam, temui Mbah Jagir. Dukun tua yang tak diakui bumi, tak diterima langit. Ia melangkah lebih dalam. Semak-semak berduri menyobek ujung kain lusuhnya. Serangga malam berdesis dari balik pepohonan. Tapi ia tak goyah. Kematian orang tuanya telah mencabut rasa takut dari dirinya. Yang tersisa hanya keyakinan. Kebenaran tidak akan datang sendiri. Ia harus dipanggil, bahkan jika lewat cara yang dilaknat. Setelah hampir 1 jam berjalan dalam gelap, ia sampai di sebuah tanah lapang. Di sana berdiri sebuah gubuk yang setengah runtuh. Berdinding kayu hitam, beratap ijuk tua yang ditumbuhi lumut. Aroma dupa dan bangkai menyatu di udara. Di depan gubuk, tergantung kepala kambing kering, matanya masih terbuka. Angin malam mengayun-ayunkan tali yang menahannya, menciptakan bunyi mengerang samar. Sudah lama tak ada yang datang dengan mata sepekat itu. Suara berat menyambutnya dari dalam gubuk. Rukiah membungkuk perlahan. Seorang lelaki tua keluar. Tubuhnya kurus, janggutnya menjuntai sampai dada, dan matanya putih tak berwarna. Tapi meski buta, ia seakan bisa menatap langsung ke dasar jiwa Rukiah. "Mbah Jagir?" tanya Rukiah pelan. Orang tua itu mengangguk pelan. "Anak siapapun kau, aku tahu kau datang bukan untuk belajar menyembuhkan." Rukiah menggigit bibir. "Saya ingin kekuatan untuk membalas." Mbah Jagir mendekat, mencium udara di sekitar wajah Rukiah. "Kau datang membawa kematian. Anak dalam perutmu pun tahu itu. Apapun syaratnya, saya sanggup." Mbah Jagir tertawa lirih. "Tak semua yang bilang sanggup bisa menanggung. Ilmu yang kau minta bukan buat menang, tapi buat menelan semuanya. Jiwa, keturunan,
dan harga diri. Saya sudah tak punya itu semua, Mbah. Hening sejenak, lalu si dukun tua berbalik masuk ke gubuk. Kalau begitu, ikut aku. Ritual di malam ini, Ruqyah menginap di gubuk selama 3 hari 3 malam. Ia diminta puasa makan dan bicara. Hanya minum air dari tempayan hitam yang diletakkan di tengah hutan. Di malam keempat, Mbah Jagir membangunkannya. Di atas altar tanah, ia sudah menyiapkan 7 benda. Segenggam abu orang mati, tanah dari kuburan ayahnya, darah ayam jantan, bunga kamboja kering, lidi janur, rambut bayi dari boneka tua, dan jerami. Dari sawah tempat ia dipermalukan, ini bukan mainan, kata Mbah Jagir. Boneka ini akan hidup dari amarahmu. Kau harus membentuknya sendiri, menyematkan nama mereka yang ingin kau hukum. Dengan tangan gemetar namun tekad kuat, Ruqyah mulai merangkai jerami, mengikatnya dengan rambut dan lidi, melumuri bagian kepala dengan darah ayam yang masih hangat. Ia menyebut nama-nama itu satu persatu. Bagas, Ibu Juragan, Pak Desular, Bu Lurah, dan para tetangga yang meludahi keluarganya. Setiap kali ia menyebut satu nama, angin bertiup sedikit lebih kencang. Kemudian, ia menancapkan jarum bambu ke dada boneka itu. Lakukan ini 7 malam berturut-turut. Kalau gagal 1 malam, semua akan berbalik padamu. Pesan Mbah Jagir. Dan jika ingin kutukan sempurna, bawa 1 benda dari orang yang paling kau benci. Ruqyah tahu jawabannya. Tanpa perlu berpikir, ia harus kembali ke desa dan mengambil milik Bagas. Malam itu, diam-diam ia mengendap ke desa. Ia mengenakan kain penutup wajah, menyusuri pematang sawah seperti hantu. Rumah Juragan Karto masih semewah dulu, namun kini terlihat lebih mencekam di matanya. Ia mengendap ke belakang, menunggu semua lampu padam. Ia tahu Bagas menyimpan keris pusaka pemberian Karto di laci mejanya. Diam-diam ia masuk lewat jendela dapur. Nafasnya ditahan, rumah itu sunyi, hanya detak jam dinding yang terdengar. Di kamar Bagas, ia melihat sosok pemuda itu tidur pulas. Hatinya sempat bergetar, namun bayangan ayahnya tergantung dan wajah ibunya ditikar memadamkan keraguan itu. Dengan cepat, ia mengambil keris itu dan kabur ke hutan. Di gubuk, Mbah Jagir menyambutnya dengan senyum tipis. Kau siap kehilangan seluruh cahaya hidupmu? Cahaya tak pernah menyentuhku, Mbah. Yang ada hanya bayang-bayang. Ritual terakhir pun dimulai. Jerami boneka dibakar separuh, lalu dikebumikan di tanah kuburan. Keris pusaka dibalut kain. Kafan ditanam bersama rambut Ruqyah sendiri. Dari situ, kutukan mulai menyebar bukan lewat racun, tapi lewat mimpi, suara-suara bisikan, dan luka-luka yang muncul tanpa sebab. Ruqyah menatap api ritual yang membara. Ia tak lagi merasa menjadi gadis miskin dari desa. Ia kini menjadi perantara rasa sakit yang ditolak. Di sekelilingnya, angin berdesir pelan, membawa suara-suara tak kasat mata. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang dingin, seorang ibu muda memulai jalannya sebagai alat pembalasan dari semesta yang telah lama bungkam. Dan dari hutan hitam, kutukan itu mulai bergerak menyusuri sawah, memasuki rumah-rumah yang dulu menolak, dan menanti waktu untuk menagih harga dari kebohongan yang dipelihara. Musim tanam baru belum benar-benar dimulai saat desa Wonosari mulai kehilangan warna. Matahari tetap terbit dan langit tetap biru, tapi udara berubah. Ada bau amis yang tak bisa dijelaskan. Samar menggantung di atas pematang sawah. Warga mulai berbisik bahwa sawah Juragan Karto tidak lagi bernafas seperti biasa. Burung-burung enggan hinggap dan jangkrik berhenti bersuara di malam hari. Namun, teror pertama datang bukan dari langit, bukan pula dari tanah, tapi dari lumpur. Pagi itu, Sari putri bungsu Juragan Karto pergi ke sawah untuk bermain. Ia tak mendengar larangan ibunya yang melarang keluar sejak semalam. Dengan sandal kayu dan rambut dicepol rapi, ia menari-nari di pematang, tertawa sendiri, seperti sedang bermain dengan seseorang. Seorang pemuda yang kebetulan lewat sempat melihatnya dari kejauhan, mengira Sari sedang bermain dengan adik, Kesley. Tapi saat ia mendekat, tak ada siapa-siapa di sana kecuali Sari yang tertawa sambil menunjuk ke lumpur kering. Ada bayi lucu di sana. Dia ajak aku main, katanya sambil menari. Pemuda itu merinding dan buru-buru pulang. Beberapa jam kemudian, jeritan menggema dari tengah sawah. Warga menemukan tubuh Sari separuh tenggelam dalam lumpur yang seharusnya sudah mengering. Tangannya mencakar-cakar tanah dan mulutnya terbuka lebar seperti sedang menjerit tanpa suara. Di sekeliling tubuhnya, tak ada bekas kaki atau jejak siapapun. Hanya satu hal yang tertinggal di dekat tubuhnya,
bekas telapak tangan mungil berlumur. Lumpur, kematian Sari membuat ibu juragan, Bu Lastri, jatuh sakit, namun bukan karena demam atau batuk, melainkan karena pikirannya mulai digerogoti ketakutan yang tak terlihat. Ia mengunci kamar setiap malam membongkar dupa dan bicara sendiri pada bayangan di dinding. Kadang-kadang ia berteriak minta ampun, menangis seperti anak kecil yang dihukum. Malam ketiga setelah kematian Sari, Bu Lastri mulai bicara dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu berat, seperti suara lelaki tua dari dasar sumur. Nama-nama lama, Rukiah, Surti, Ibu Rukiah, dan Pak Tamin, ayah Rukiah. Ia menjerit-jerit, menyebutkan kutukan dan sumpah yang tak dikenalnya. Bagas yang masih tinggal di rumah mencoba menenangkan ibunya. Namun malam keempat, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih parau, lebih jelas, dan Bu Lastri berjalan ke dapur, mengambil pisau sembelih, dan tanpa ragu menyayat lehernya sendiri di depan altar keluarga. Darahnya membentuk pola melingkar. Noda merah seperti wajah bayi mungil yang menangis. Bagas tidak lagi bisa tidur sejak malam itu. Setiap kali ia memejamkan mata, suara bayi menangis terdengar dari bawah ranjang, dari dalam lemari, dari sudut atap rumah. Kedang itu berubah menjadi tawa kecil, lalu jeritan panjang yang membuat telinganya panas. Ia mencoba meninggalkan rumah, namun kemanapun ia pergi, suara itu ikut. Di kebun, di kamar mandi, bahkan saat ia menutup telinganya dengan bantal, suara itu menyusup masuk seperti uap. Satu malam, Bagas terbangun karena mendengar pintu kamarnya berderit pelan. Ia bangkit dengan keringat dingin. Pintu itu terbuka perlahan, menampakkan sosok anak kecil berdiri diam. Rambutnya lebat, wajahnya gelap tertutup lumpur, dan ia memeluk boneka dari jerami yang dibakar sebagian. Boneka itu berdarah dari bagian dadanya. Bagas memundurkan diri ke pojok kamar. Anak itu mendekat dan berkata lirih, "Bapakmu bohong, ibumu ikut bohong. Sekarang giliranku." Saat Bagas menjerit, tubuh anak itu mencair, menjadi lumpur, dan mengalir ke dalam sela-sela lantai. Pagi harinya, Juragan Karto mengundang dukun kampung, Pak Lebe, untuk mengusir gangguan. Tapi saat Pak Lebe mencoba membaca ayat 1 dan memercikan air doa, lampu rumah padam mendadak, dan semua kaca jendela pecah bersamaan. Terdengar jeritan dari dapur pembantu mereka. Minah jatuh dengan kepala terpelintir, seperti diputar paksa, matanya membelalak, dan lidahnya terjulur keluar. Juragan Karto mulai menyadari, ini bukan sekadar gangguan biasa. Ia mendatangi rumah Pak Lurah, memohon bantuan, tapi Pak Lurah malah menolak keras, bahkan menuduh juragan menyimpan ilmu pesugihan yang kini menuntut. Warga mulai menjauh, takut, terkena sak. Rumah juragan menjadi sepi, hanya sesekali terdengar suara langkah kaki tanpa wujud di lantai papan tua. Di malam ke-6 sejak kematian Sari, sawah di belakang rumah juragan kembali menggeliat. Tanpa hujan, tanah menjadi becek, lempu mengalir ke halaman. Ayam-ayam mati satu persatu, dan suara bayi menangis terdengar sepanjang malam. Juragan Karto duduk di beranda, wajahnya pucat, mata kosong. Istrinya sudah mati, anak perempuannya dikubur, dan anak lelakinya tak henti menggigiti jari sendiri sambil menggumamkan nama Rukiah seperti mantra. "Maafkan aku," lirihnya pada malam yang dingin. Tapi malam itu tak menerima maaf. Api dapur menyala sendiri, kain gorden bergoyang meski angin tak bertiup, dan dari sawah muncul satu persatu bayangan hitam menyeret sesuatu yang menyerupai tubuh manusia, tapi sudah berubah, leleh, dan membusuk. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Juragan Karto terbuka lebar. Di dalamnya hanya ada Bagas yang tergantung di pohon belimbing belakang rumah. Bibirnya tersenyum getir. Di bawahnya terukir pada tanah lumpur, "Anakmu menagih janji." Juragan Karto hilang tanpa jejak. Desa berubah sejak hari itu. Sawah tempat Sari tewas dikelilingi pagar bambu. Rumah juragan dibiarkan kosong, dan warga memilih menjauhi jalur. Pemetang itu, tak ada yang berani menyebut nama Rukiah, seolah ia sudah menjadi bagian dari legenda. Namun di tiap malam Jumat Kliwon, suara tangis bayi masih terdengar samar dari balik sawah, menggiring rasa bersalah yang tak sempat ditebus. Langit desa Wonosari malam itu tampak berbeda. Awan menggantung pekat seperti amarah yang tertahan. Udara berbau besi dan serbuk jerami terbakar. Tak ada angin, namun dedaunan pohon nangka di dekat lumbung padi Juragan Karto bergoyang seolah disentuh sesuatu yang tak kasat mata. Rukiah
berdiri di ambang bayangan, mengamati lumbung yang dulunya menyimpan kekayaan keluarga Karto. Kini tempat itu sunyi dan gelap, tapi masih menyimpan sisa-sisa keserakahan yang telah menghancurkan hidupnya. Pakaian Rukiah lusuh, tubuhnya kurus tinggal tulang, tapi matanya bersinar merah seperti bara yang siap menyala. Di tangannya, ia menggenggam boneka jerami terakhir yang ia bentuk dengan darahnya sendiri dan helai rambut Bagas yang ia curi. Malam sebelumnya, di dalam boneka itu tertanam potongan tali pusat dari bayi yang tak pernah sempat ia peluk. Bayi itu tak bernama, tak berdosa, namun dikutuk dunia karena janji yang diingkari. Inilah akhirmu, Bagas, bisik Rukiah. Ia melangkah masuk ke lumbung yang berbau apek dan basah. Di tengah ruang, ia menyiapkan sesajen terakhir, darah ayam, hitam, segenggam tanah dari pemakaman ayah dan ibunya, dan sejumput abu dari dupa yang dibakar di hutan keramat. Ia menggambar lingkaran kutukan di lantai papan lumbung, lalu duduk di tengahnya sambil melantunkan mantra dari dukun tua yang memberinya ilmu. Angin tiba-tiba berhembus kencang dari dalam lumbung, padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Gubak kayu itu berderit seperti mengeluh, seperti menyadari bahwa sesuatu yang lebih kelam sedang dibangkitkan. Lantai bergetar pelan, jerami-jerami beterbangan, membentuk pusaran di atas kepala Rukiah. Bayangan Bagas muncul samar di dinding, tercekik, menangis, lalu meledak menjadi darah. Rukiah mengangkat boneka jerami dan membacakan nama lengkap Bagas dengan suara yang dalam, hampir bukan suaranya lagi. Saat ia menusukkan paku karat ke jantung boneka itu, terdengar jeritan panjang dari arah rumah utama. Jeritan itu diikuti getaran seperti gempa kecil. Atap lumbung berguncang, tikus-tikus keluar dari selapapan sambil mencicit panik. Darah menetes dari langit-langit. Tidak, bukan hanya tetes, tapi darah mengucur dari setiap sela atap, mengalir melalui papan, membasahi lantai, dan mengalir ke sawah. Jerami di dalam lumbung berubah warna menjadi merah tua. Rukiah berdiri di tengah genangan darah itu, tertawa lirih, matanya kosong. Namun puas, kutukan puncaknya telah dilepaskan. Di rumah warga, orang-orang mulai terbangun karena bau amis menusuk yang datang bersama angin malam. Beberapa warga melihat sawah yang mengelilingi rumah Juragan Karto menjadi merah seperti lautan. Air irigasi menghitam, dan di permukaannya tampak potongan jerami membentuk wajah-wajah yang menjerit. Pak Lurah yang dulu membela Juragan Karto merasa dadanya sesak. Ia keluar rumah dengan senter dan mengajak beberapa warga menuju lumbung. Tapi baru beberapa langkah, seekor kambing hitam milik tetangganya roboh dan mati mendadak. Darah mengucur dari matanya. Warga mulai panik. Ini bukan hujan biasa, ini dera, teriak seseorang. Mereka akhirnya sampai di lumbung, hanya untuk menemukan pemandangan yang membuat sebagian besar tak kuasa menahan muntah. Seluruh dinding lumbung basah oleh darah. Pintu terbuka, dan di dalamnya Rukiah berdiri. Dengan tubuh kaku, mata melotot seperti boneka rusak, boneka jerami yang ia pegang terbakar pelan, mengeluarkan aroma daging terbakar yang menusuk hidung. Di belakangnya, bayangan Bagas tergantung di langit-langit lumbung, padahal tubuhnya belum ditemukan. Kembali ke rumah Juragan Karto, warga yang lain menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Bagas tergeletak di kamar tidur. Tubuhnya utuh namun matanya kosong, terbuka menatap langit-langit. Di dinding dekatnya, tertulis dengan darah. Dia hanya ingin diakui. Warga yang tadinya memusuhi keluarga Rukiah mulai terdiam. Mereka saling pandang, menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari kebohongan besar, bahwa mereka ikut mengusir, menghakimi, dan menutup mata atas kebenaran yang sebenarnya jelas. Tiba-tiba, salah seorang warga berteriak. Di halaman belakang rumah Juragan Karto, tanah sawah retak, dan dari dalamnya muncul semburan darah, membentuk wajah seorang perempuan menangis sambil menggendong bayi. Rukiah, bisik seorang ibu tua, dia hanya ingin keadilan. Keesokan harinya, desa Wonosari menjadi lumpuh. Lumbung padinya rusak, irigasi terkontaminasi darah, dan langit tetap mendung sepanjang hari. Pak Lurah mengumpulkan warga untuk musyawarah darurat. Sebagian besar warga mulai takut tidur. Mereka mengaku mendengar suara langkah bayi berjalan di atap dan suara perempuan tertawa di dapur saat mereka sendirian. Seorang pemuda-muda nekat mengaku bahwa ia pernah melihat Bagas memaksa Rukiah di pematang sawah. Namun karena takut pada pengaruh juragan, ia memilih bungkam. Warga lain pun akhirnya ikut bicara. Sedikit demi sedikit,
wajah asli Juragan Karto mulai terbuka. Bagaimana ia membeli diam orang, menyuap, dan mempermalukan keluarga miskin tanpa rasa bersalah. Kini, warga tahu kutukan ini bukan sekadar dendam seorang gadis. Ini adalah tumpukan dosa yang selama ini ditimbun rapi dan akhirnya meledak. Malam itu, suara tangis bayi kembali terdengar. Kali ini, tidak dari sawah, tapi dari setiap rumah. Warga yang dulu ikut mengusir keluarga Rukiah. Tangis itu lirih, menyayat, dan membuat siapapun yang mendengarnya ingin menjerit. Tak ada tempat aman di Wonosari. Ketakutan menjalar seperti penyakit. Lumbung padi simbol kekayaan dan kesombongan kini menjadi monumen darah. Tak ada yang berani masuk, bahkan sekadar mendekat pun tidak. Di dalamnya, boneka jerami terakhir masih tergeletak utuh dengan sisa api yang tak pernah padam. Kutukan belum selesai, dan pada malam keempat setelah puncak kutukan, kabar menyebar bahwa ada seorang kiai tua dalam perjalanan ke Wonosari. Katanya, ia pernah menyembuhkan desa yang dihantui kemarahan jin pesugihan. Kini, ia datang karena mendengar bahwa tanah di Wonosari sudah tak bisa lagi ditanami karena sawahnya menolak benih dan darah masih merembes dari tanah sedikit demi sedikit. Setiap malam Jumat, fajar di Wonosari menyingsing muram. Matahari tampak enggan menampakkan dirinya. Sawah-sawah membisu, irigasi mengering, dan udara desa terasa berat seperti menahan beban yang tak terlihat. Warga tak lagi berani keluar rumah selepas maghrib, apalagi mendekati lumbung yang kini dijuluki lumbung darah. Di tengah suasana mencekam itu, seorang lelaki tua melangkah perlahan, menyusuri pematang yang retak. Jubah putihnya mengibarkan debu tanah kering, sementara tongkat kayu di tangannya menopang tubuh renta yang tetap tegap. Wajahnya tenang, namun matanya menyiratkan ilmu yang dalam. Namanya Kiai Zubair. Ia dikenal sebagai pengasuh pesantren kecil di desa sebelah. Dihormati karena ilmu agamanya dan keberaniannya menghadapi hal-hal yang tak kasat mata. Ia datang bukan karena diundang, tetapi karena mendengar tanah Wonosari telah menolak tumbuhnya kehidupan. Ia berhenti di tepi sawah paling dekat dengan lumbung. Tangannya menyentuh tanah yang retak dan masih basah oleh sisa darah yang tak pernah benar-benar mendrit. Di matanya terlihat sekelebat bayangan seorang gadis kurus berwajah pucat dengan mata merah dan tangan penuh luka. Ia menatapnya dari kejauhan. Rukiah, gumam Kiai Zubair lirih. Kau sudah terlalu jauh. Malam harinya, Rukiah duduk di tengah lingkaran mantra yang kembali ia gambar di lumbung. Tubuhnya semakin kurus, rambutnya acak-acakan, dan mata itu mata yang dulu penuh cinta dan harapan kini hanya menyimpan kebencian dan luka. Tiba-tiba, pintu lumbung terbuka perlahan. Rukiah berbalik cepat, siap melancarkan kutukan. Namun ia terdiam melihat sosok berjubah putih itu melangkah masuk dengan tenang. Tanpa rasa takut, aku tidak datang untuk menghakimimu, Rukiah, ucap Kiai Zubair pelan. Aku datang untuk membebaskanmu. Tidak ada yang bisa membebaskanku. Kiai, aku sudah milik kegelapan. Mereka sudah mati, tapi aku belum selesai. Belum selesai atau belum puas? Tanya Kiai Zubair tenang, menatapnya dalam-dalam. Rukiah menggertakkan gigi. Tangan kirinya gemetar, memegang boneka terakhir yang ia buat untuk dirinya sendiri. Boneka itu adalah jaminan. Jika semua gagal, ia akan menyatu dengan kutukan, menjadi makhluk penjaga sawah, abadi dalam dendam. Bagas sudah mati, Juragan Karto tak bersisa. Apalagi yang kau kejar, Rukiah? Perempuan itu terdiam. Tubuhnya mulai goyah, tapi bibirnya tetap mengucap mantra pelan, seperti takut kehilangan kendali. Kiai Zubair maju selangkah. Kau ingin tahu siapa sebenarnya Juragan Karto? Aku tahu kebenaran yang selama ini kau cari. Rukiah menatap tajam. Dulu, ketika ibumu masih gadis seusiamu, ia bekerja di rumah Juragan Karto sebagai pembantu. Suatu malam, saat hujan deras dan listrik padam, ibumu diperkosa oleh Juragan Karto. Tapi ia tak pernah bicara, tak ada yang percaya, dan ia diusir dengan aib. Rukiah terenyak, mantranya terhenti, dadanya berdebar, seperti mendengar sesuatu yang telah lama bersemayam dalam bisikan hati. Dan kau, Rukiah, adalah darah dari aib itu. Itulah sebabnya kenapa Juragan Karto ingin menghapusmu dari dunia ini. Ia takut kebenaran muncul. Tangan Rukiah melemah. Boneka jerami itu jatuh ke lantai. Terdengar bunyi kecil, tapi cukup nyaring di antara hening yang menggantung. Ayah kandungku, dia, bisiknya dengan suara pecah. Kiai Zubair mengangguk pelan. Tapi kau bukan salahmu. Dosanya
Bukan dosamu. Tangis pecah dari tenggorokan Rukiah. Selama ini, ia hidup dalam kehinaan, dituduh, disakiti, dan dikhianati. Ia menanggung aib yang bukan miliknya. Kini, semua itu bermuara pada satu nama, Juragan Karto. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Tanyanya lemah. Pilihannya ada padamu, jawab Kiai Zubair. Kau bisa teruskan kutukan ini, tapi kau akan kehilangan jiwamu selamanya. Rohmu akan terikat di sawah ini, menjadi legenda yang dilupakan, makhluk yang ditakuti, atau kau bisa melepaskan, memaafkan, bukan berarti membenarkan. Tapi dengan memaafkan, kau menyelamatkan jiwamu dari menjadi seperti mereka. Rukiah memejamkan mata. Dalam gelap hatinya, ia melihat wajah ayahnya yang tergantung di pohon belakang rumah. Ibunya yang menghembuskan napas terakhir di pelukannya. Bayi yang tak sempat ia beri nama. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia meraih boneka itu lagi. Kali ini, ia memeluknya. Maafkan aku, bisiknya pada boneka itu. Ibu ingin pergi bersamamu, bukan sebagai kutukan, tapi sebagai cahaya. Kiai Zubair menutup mata dan mulai melantunkan doa. Lantunan ayat suci menggema dalam lumbung yang dingin dan penuh darah. Aneh, darah di lantai mulai surut, seolah mengalir kembali ke dalam tanah. Jerami yang terbakar perlahan padam, dan angin hangat menyapu wajah Rukiah. Perempuan itu tersenyum lirih. Di matanya ada ketenangan yang tak pernah ada sebelumnya. Ia memeluk boneka jerami itu erat, lalu membaringkan dirinya di lantai lumbung yang kini mulai bersih. Mata Rukiah terpejam, dan ia tak pernah bangun lagi. Keesokan harinya, warga menemukan tubuh Rukiah terbujur tenang. Di sekelilingnya ada bunga liar yang tumbuh di sela-sela papan lumbung. Wajahnya damai, dan boneka jerami itu telah berubah bentuk menjadi bunga padi yang utuh. Sawah perlahan mulai kembali hijau. Burung-burung kembali terdengar. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, langit Wonosari cerah. Namun malam-malam Jumat masih menyisakan jejak. Sesekali terdengar suara seruling dari arah lumbung. Dan jika kau berjalan terlalu jauh ke tengah sawah saat bulan purnama, kau mungkin melihat siluet perempuan memegang boneka kecil, menatap ke arah desa, tersenyum, lalu menghilang. Sebagian berkata, itu roh penasaran. Sebagian lain percaya, itu adalah penunggu yang menjaga agar kebenaran tak pernah dikubur lagi.